Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kafir adalah mendustakan, tidak percaya apa yang sudah disampaikan oleh Nabi, yang mana kita mengetahuinya dengan cara mutawatir ataupun daruri. Iman adalah percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sesimpel ini pengertian daripada kafir dan iman, sehingga Asy'ari mengkafirkan Hanabilah karena mereka telah menyerupakan dengan Tuhan dan telah mendustakan terhadap Nabi. Begitu juga Hanabilah mengkafirkan Asy'ari. Kenapa? Karena tidak menetapkan istiwa fawq, yang mana itu adalah bagian daripada yang disampaikan oleh Nabi. Begitu juga Mu'tazilah mengkafirkan Asy'ariyah, menafikan ketauhidan karena telah menetapkan sifat ma'ani yang kadim. Asy'ariyah mengkafirkan Mu'tazilah karena menafikan ru'yah dan antara lainnya. Maka ini maksud mempercayai, mendustakan, ini tidak sesimpel. Tapi di dalamnya, di bawah ataupun di belakang, di dalam makna ini, di ungkapan ini sangat dalam. Fa'akul at-tasdiqu innama yatatarraku ilal khabari. Tasdik hanya saja datang kepada khabar. Di belakang sudah disampaikan, orang tidak akan memahami tasdik. Dia harus memahami dahulu apa arti tasdik, hakikat daripada tasdik. Tasdik itu hanya berlaku pada khabar, tidak masuk pada insya. Tamam? Dan tasdik itu kebanyakan adalah akidah. Kebanyakan, bukan cuma akidah. Karena agama itu dibangun di atas akidah dan dibangun di atas syariat. Syariat itu dibangun berdasarkan insya. Sedangkan akidah dibangun di atas tasdik ataupun khabar. Nabi Adam menyampaikan Tuhan satu. Nabi Muhammad menyampaikan Tuhan satu. Kesimpulannya sama kan? Karena sama-sama menceritakan, menginformasikan tentang Tuhan. Yang mana kejadiannya satu. Andai antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam berbeda, maka berdusta dong salah satunya. Berbeda dengan syariat. Syariat Nabi Musa dengan Nabi Isa berbeda. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berbeda. Karena syariat dibangun di atas insya. Insya itu membuat. Tergantung umat. Tergantung zaman. Maka perbedaan syariat antara satu Nabi dengan Nabi yang lain itu tidak mempengaruhi agama itu berbeda. Adapun inti daripada agama adalah akidah, itu semua sama karena akidah itu dibangun di atas khabar. Nah, tasdik itu hanya berada pada khabariyah. Yang insya nggak ada, percaya dan tidak percaya. Insya adalah melakukan, meninggalkan, menjawab, ya kan? Wa haqiqatuhu al-i'tirafu biwujudi ma akhbara Rasul sallallahu alaihi an wujudihi. Hakikat daripada tasdik adalah mengakui dengan adanya sesuatu yang telah diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada wujudnya sesuatu. Esensi daripada percaya apa sih? Esensi daripada percaya adalah mengakui bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu ada. Nabi menyampaikan ada surga. Kita mengakui bahwa surga itu ada. Itu tasdik. Nabi menyampaikan Tuhan itu satu. Makna percaya apa? Mengakui bahwa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan satu adalah benar. Makna hakikat apa? I'tiraf, mengakui bahwa yang disampaikan oleh Nabi benar adanya. Itu makna hakikat daripada tasdik. Nah, poinnya tadi apa? Mengakui adanya yang disampaikan oleh Nabi. Ada. Ada ini ada berapa tahapan? Apakah ada itu yakni wujud khariji? Saya ini ada.
dan bisa antum saksikan semuanya. Andai antum tidak mengakui, apakah keberadaan saya ini tidak ada? Tetap ada. Karena keberadaan saya tidak bergantung dengan anggapan dan pengakuan. Karena wujud itu ada tahapan-tahapan. Nah, mengakui bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu ada, itu umum makna wujud. Paham? Nanti ada wujud yang perlu ditakwil, ada beragam wujud yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Illa anna lil wujudi khamsa maratiba. Akan tetapi bahwa sungguh bagi wujud itu ada 5 posisi. Ada 5 derajat, ada 5 martabat. Ada 5 model. Wali ajlil ghuflati anha nasabat kullu firqatin mukhalifaha ila takdibi. Dan karena lupa daripada maratib wujud, dinisbahkan, dituduh tiap-tiap kelompok akan lawannya kepada mendustakan. Kenapa kelompok dalam Islam itu saling menuduh, saling menuding? Karena mereka luput dan tidak mengetahui tentang wujud itu ada 5. Bagaimana sekarang Hambali mengkafirkan Asy'ari? Padahal Asy'ari juga mengakui, tasdik, mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi makna wujud istawa alal arsy bukan wujud ala hakikat. Bukan duduk di atas singgasana. Tapi wujud dengan makna yang lain. Berarti sama dengan mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi itu ada. Tapi adanya itu bukan wujud khariji. Paham? Jadi li ajlil ghuflah ini penting sekali. Karena ini tidak diperhatikan, maka kelompok itu saling tuding. Kepada kelompok yang berbeda dengan kita itu telah mendustakan pada Nabi. Sering. Fa innal wujud dzatiyun wa hissiyun wa khiyaliyun wa aqliyun wa syabahiyun. Ini hafal nih, harus dikuasai. Bahwa sungguh wujud itu ada yang dzati, ada yang hissi, ada yang khiyali, ada yang akli dan ada syabahi. Pada kesempatan yang lain Imam Ghazali membagikan wujud itu ada 3. Wujud fil a'yan, wujud fil adhan, wujud fil alfaz. Wujud fil a'yan misalnya begini, kambing. Kambing, wujud nggak dia? Ada kan? Di realita kambing itu ada. Wujud fil a'yan. Kemudian kita menggambarkan, memahami kambing itu dalam pikiran. Ingin menyampaikan kepada orang lain apa itu kambing. Wujud fil adhan. Kemudian kita mengungkapkan kambing yang ada dalam pikiran itu kepada orang yang lain. Adalah bahasa, maka wujud dia itu fil alfat. Jadi kambing itu ada wujud realitanya, ada wujudnya karena dalam pikiran, dan ada wujud saat disampaikan dan nanti ada yang tulisan. Wujud fil a'yan itu semua sama. Kambing orang Afrika, orang Barat, orang Asia itu semua sama. Makna kambing, hakikat kambing. Tuhan itu sah. Nabi Isa dan Nabi Musa hakikatnya wujud fil ayan itu sama antara orang keyakinan umat Islam dengan orang Yahudi, Nabi Musa, dan Isa dengan orang Nasrani. Wujud fil adhan, nah ini yang berbeda. Wujud fil adhan. Apakah yang ada dalam pikiran sesuai dengan realita? Belum tentu. Bagi orang Nasrani Isa itu anak Tuhan. Bagi kita Isa itu adalah utusan Tuhan. Wujud fil ayan sama. Wujud fil adhan yang berbeda. Wujud fil alfat. Nah, ini juga berbeda. Berbedanya bukan karena hakikat. Ungkapan berbeda-beda. Mungkin dalam bahasa Ibrani Yesus misalnya. Sedangkan kita Isa. Wujud fil alfat. Maka wujud fil alfat nanti akan melahirkan wujud fil kitabah. Wujud fil ayan itu hakikat sama. Wujud fil azhan juga hakikat. Karena yang dalam bayangan kita kambing dengan bayangan orang Amerika kambing sama makna kambing. Tapi fil alfat yang berbeda. Yang kedua, terjadi persoalan dalam anggapan ataupun dalam cara berpikir manusia pada wujud fil adhan. Belum tentu yang wujud fil adhan itu sesuai dengan realita. Tuhan sudah ada.
Sebelum Allah menciptakan manusia, Tuhan sudah ada. Allah itu sudah ada. Kemudian bagaimana manusia mengartikan adanya Tuhan itu? Nah, disinilah ada perbedaan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Fil adhan. Nah, itu lumrah kita temukan pembahagian wujud fil ayan, wujud fil azhan, wujud fil alfaz. Sekarang Imam Ghazali membagikan wujud itu ada yang zati, hissi, khayali, akli, dan syabahi. Faman i'tarafa biwujudi ma akhbara rasulu an wujudihi biwajhin min hadhihi alwujudi khamsati falaysa bimukadzibin 'alal itlaq. Maka siapa saja yang mengakui dengan adanya sesuatu yang telah Nabi sampaikan daripada wujudnya sesuatu, bagaimana dia mengakui wujudnya? Dengan salah satu daripada ini 5 cara. Maka orang itu tidaklah berdusta alal itlaq secara mutlak. Dia tidak berdusta secara mutlak. Dia tidak mendustakan Nabi ataupun tidak percaya kepada Nabi. Sekarang Nabi menyampaikan bahwa nyawa itu nanti di hari akhirat dalam bentuk kibas, kijang. Ini Nabi menyampaikan. Kemudian kita percaya dengan yang disampaikan oleh Nabi, tapi bukan secara wujud hakiki. Makna kibas itu hanya khayalan saja gitu. Karena ini memahami wujud dengan makna khayali. Maka orang tersebut tidak berdusta terhadap Nabi. Termasuk orang yang mempercayai kepada Nabi. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Nabi keberadaannya, kemudian dia percaya yang disampaikan oleh Nabi, namun dengan barometer salah satu daripada 5 ini. Jadi, ya ini wujud di sini, wujud tadi, ataupun wujud khayali. Maka dia termasuk orang yang percaya dengan Nabi. Tidak boleh kita katakan dia orang yang tidak percaya dengan Nabi. Paham ya? Alal itlaq. Inilah alasan yang membuat Mu'tazilah, Mujassimah, Murji'ah, Qadariyah tidak kafir. Karena ini. Karena mereka tetap masih mengakui wujud tersebut tapi dengan makna yang lain. Ke depan akan disampaikan rinciannya. Fal nashrah hadhil asnafal khamsata wal nadhkur mithalaha fil ta'wilat. Maka hendaklah kami menjelaskan ini 5 dan hendaklah kami menyebutkan contoh 5 ini dalam takwilan para ulama. Takwil nanti. Yang pertama wujud zati. Ammal wujudud dzatiyu fahuwal wujudul haqiqiyu tsabitu kharijal hissi wal aqli. Makna wujud zati apa? Adapun wujud zati adalah wujud yang hakiki. Yang ada wujud itu di luar panca indera dan akal. Makna wujud zati apa? Wujud yang ada. Dia itu ada di luar akal dan di luar panca indera. Maksudnya apa? Tanpa dilihat oleh manusia, dia tetap ada. Tanpa diiktibar oleh akal, dia tetap ada. Itu wujud dzati namanya. Nih, rumah ini. Semua orang tidak mengakui ada rumah ini. Yang rumah tetap ada kan? Di luar akal dan di luar hissi. Paham? Wujud realita. Wujud yang ada di alam realita. Ini namanya wujud dzat. Walakin ya'khudul hissu wal aqlu anhu suratan. Namun diambil oleh panca indera dan akal daripada wujud hakiki akan surah. Rumah ini kan ada nih rumah. Tapi antum bisa nggak bayang? Antum melihat rumah ini kemudian antum bayang rumah ini. Bisa kan? Surahnya ada kan? Dan saat antum ingin mengungkapkan rumah ini, ada nggak gambaran dalam akal? Ada. Tapi yang dasarnya itu ada. Kata lain seperti bayangan. Bayangan itu pasti ada yang asli. Yang dipikir oleh manusia, yang didapatkan oleh panca indera oleh manusia, itu bayangan. Yang aslinya adalah yang di luar itu. Paham? Nah, ini kitab kan? Ini kitab asli, ini yang wujud dzati. Tapi kita melihat. Akhirnya ada surah dalam hissi. Ataupun dalam akal. Ini hanya bayangan daripada wujud ini. Fayusamma akhduhu idrakan. Maka dinamakan akan ambilnya surah. Akal dan hissi namanya apa? Idrak. Nah. Kalau ada hukum namanya tasdik. Kalau tidak hukum namanya tasawur. Paham kan makna idrak? Simple. Wahadha kawujudis sama'i wal ardi wal hayawani wal nabat. Ini wujud
dzati seperti adanya langit, bumi, binatang dan tumbuhan. Ini ada ini, langit ada, bumi ada. Tanpa ada manusia, bumi tetap ada. Diakui oleh manusia, tidak diakui, tetap ada. Jelas ya? Wahwa zahirun bal huwal ma'ruful ladzi la ya'riful aktsaruna lil wujud makna siwahu. Dan wujud dzati ini jelas, tidak perlu diberi argumentasi lebih dalam. Bahkan wujud dzati ini adalah yang ma'ruf, yang dikenal, yang tidak dikenal oleh kebanyakan manusia bagi wujud makna selain wujud dzati. Yang dipahami oleh masyarakat secara umum, makna wujud ya, wujud ini. Dia itu ada. Mana ada Pak? Ya dia ada di realita. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh. Paham ya? Jadi wujud tadi adalah wujud yang ma'ruf dikenal. Yang mana kebanyakan orang kalau disebutkan wujud, ya wujud dzati yang dipahami. Ini wujud dzati. Wujud yang kedua, wa amal wujudul hissiyu fahuwa ma yatamassalu fil quwwatil basirati fil aini mimma la wujuda lahu kharijal aini fayakunu mawjudan fil hissi fayahtassu bihi al-hassu wa la yusyarikuhu ghairuhu. Adapun wujud hissi adalah sesuatu wujud-wujud yang terbentuk dalam kekuatan melihat pada bola mata. Daripada perkara-perkara yang tidak ada wujud bagi perkara tersebut di luar mata. Fayakunu mawjudan fil hissi. Maka perkara tersebut ada pada panca indera dan terkhusus dengan perkara tersebut oleh orang yang menyaksikan. Wala yusyarikuhu, dan tidak berkongsi akannya mendapatkan wujud tersebut, wujud isi, oleh selain yang mendapatkan. Selain al-has. Ghairuhu itu kembali kepada al-has. Selainnya al-has. Kita sakit ataupun dalam mimpi, kita bisa melihat sesuatu yang mana di luar pandangan kita, di luar mata kita tidak ada wujudnya. Ini namanya adalah wujud hi. Wujud isi adalah sesuatu yang tergambar, yang terbentuk dalam kekuatan panca indera melihat. Dalam mimpi kita kan melihat perkara-perkara yang mana pas kita bangun tidak ada perkara tersebut. Ataupun pas lagi sakit. Biasanya orang mimpi pas lagi sakit. Oke? Dia bisa menyaksikan sesuatu yang emang di luarnya tidak ada. Wujudnya hanya fil hissi. Dan yang bisa melihat itu hanya orang yang melihat itu. Orang yang lain tidak. Buktinya pas kita mimpi, orang yang di samping kita apakah merasakan yang sama? Kan enggak. Ke depan akan diberikan contoh. Wadzalika kama yusyahidun naim. Wadzalika yani wujud hissi itu seperti yang disaksikan oleh orang yang tidur. Seperti ya, bukan. Tadi contoh saja. Bal kama yusyahidul maridu al-mustaiqidu. Bahkan sebagaimana yang disaksikan wujud hissi itu oleh orang yang sakit lagi yang dalam keadaan sadar. Orang yang lagi sakit, dia bisa melihat katanya kan. Bisa melihat sesuatu yang tidak bisa disaksikan oleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW sering menyaksikan para malaikat yang mana para sahabat di sekelilingnya tidak menyaksikan. Itu wujud al-hissi. Di luar matanya tidak ada. Buktinya orang yang lain tidak bisa melihat. Dan yang bisa mendapatkan hanya orang yang hasu tersebut. Idqat tatamassalu lahu suwarun la wujuda laha kharija hissihi. Hatta yusyahidaha kama yusyahidu sa'iral mawjudatil kharijati an hissihi. Kenapa begini? Karena kadang-kadang tergambar bagi orang yang sakit lagi sadar, gambar-gambar yang tidak ada wujud baginya, gambar-gambar di luar panca inderanya. Sehingga disaksikan oleh orang yang sakit yang sadar itu akan gambar-gambar suar sebagaimana disaksikan oleh orang yang sakit itu semua yang mewujud yang di luar daripada panca inderanya. Nah, orang yang sakit kadang-kadang tergambar pada pandangannya sesuatu yang emang perkara tersebut tidak ada di luar panca indera. Ya bisa diraba, bisa disaksikan oleh orang yang tidak ada. Maka dia sehingga menyaksikan perkara tersebut seperti dia menyaksikan benda yang ada. Tapi pas diperiksa tidak ada. Itu biasanya yang terjadi pada wali, pada para nabi. Paham? Lihat ke depan.
Bal qad yatamassalu lil anbiya'i wal awliya'i fi sihhati wal yaqbati suwarun jamilatun muhakiyatun bi jawahiril malaikati. Bahkan kadang-kadang tergambar bagi para nabi dan pada aulia fi sihah dalam keadaan sehat dan yaqbah sadar oleh gambar-gambar yang bagus yang menghikayahkan bagi hakikat malaikat. Jadi para wali, para nabi kan melihat malaikat dalam keadaan sadar. Gambarnya sangat bagus. Yang mana yang lain tidak bisa melihat. Wa yantahi ilaihim al-wahyu wal ilhamu biwasitatiha. Dan wa yantahi dan berakhir kepada mereka itu oleh wahyu dan ilham dengan perantaranya malaikat. Jadi Allah memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada nabi melalui malaikat, yang mana yang lain tidak bisa menyaksikan, tapi nabi bisa menyaksikan. Fayatalaqauna min amril ghaibi fil yaqdati ma yatalaqahu ghairuhum fin naumi. Maka mereka bertalaki, mendapatkan dari persoalan gaib dalam keadaan sadar apa yang didapatkan sesuatu tersebut selainnya dalam keadaan tidur. Jadi kalau para nabi dan para aulia bisa mendapatkan persoalan gaib, persoalan metafisik dalam keadaan sadar, yang mana orang yang lain untuk meraihnya dalam keadaan tidur. Ada kan mimpi-mimpi yang benar? Mimpi yang benar, dia menyaksikan suatu kejadian. Padahal wujudnya nggak ada. Tapi benar kejadian tersebut. Seperti kisah Nabi Yusuf. Yang beliau menceritakan kepada ayahnya. Melihat bahwa ada bintang yang bersujud. Itu wujud hissi namanya. Wujud hissi. Wadzalika lisyiddati safai batinhim. Kenapa para nabi itu bisa menyaksikan dalam keadaan sadar, berbeda dengan selain nabi yang tidak bisa menyaksikan kecuali dalam keadaan tidur. Wadzalika, ini alasannya itu. Ini dzalika kembali yang situ karena bersangatan sangat bersih jiwanya para nabi. Maka nabi sebelum diangkat menjadi nabi sempat dibelah dadanya untuk dibersihkan dua kali ya. Sebagaimana Allah berfirman, fatamassalalah basyaran sawiyan. Maka terbentuk baginya jiwa kalau tidak salah manusia yang bagus. Wa kama annahu salawatullahi alaihi ra'a Jibril alaihi salamu katsiran. Dan sebagaimana bahwa sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam banyak. Nabi sering melihat Jibril. Walakin ma ra'ahu fi suratihi illa marratain. Namun tidaklah Nabi melihat Jibril dalam bentuknya Jibril kecuali 2 kali. Nabi melihat Jibril dalam bentuk Jibril hanya dua kali. Yang lain dalam bentuk pemuda kan? Siapa namanya? Dihya Kalab ya. Wa kana yarahu fi suwarin mukhtalifatin yatamassalu biha. Dan adalah Nabi melihat Jibril dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda yang yatamassal, yang tercermin, yang terbentuk dianya bentuk itu. Jibril dengannya bentuk-bentuk. Jadi Nabi selain 2 kali itu melihat secara langsung bentuknya, yang lain Nabi melihat Jibril dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Wa kama yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dan sebagaimana Nabi bisa dilihat dalam tidur, ya kan? Mimpi Nabi. Bahkan ada yang bukan mimpi, bertemu Nabi dalam keadaan langsung seperti Imam Asyuti. Bahkan Imam Asyuti ketemu Nabi dalam keadaan sadar dan mengkonfirmasi beberapa hadis sahih apa bukan, langsung tanya pada Nabi, ini benar nggak Nabi kamu pernah mengatakan hadis ini? Langsung. Tapi gairu mu'tabar kan? Karena hanya beliau yang bisa, wujud hasbi beliau saja. La yusyarik. Nabi bisa dilihat dalam keadaan tidur. Faqat qala, dan sungguh Nabi telah berkata, man ra'ani faqat ra'ani. Maka siapa saja yang melihat aku dalam keadaan mimpi, maka dia telah melihat aku, bukan melihat orang lain. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena bahwa sungguh syaitan dia tidak bisa berbentuk dengannya aku. Wala, bagaimana melihat Nabi? Apakah Nabi yang ada di Raudhah Madinah berpindah dalam otak kita? Apakah begitu makna melihat? Kan makna wujud dasarnya kan wujud hissi. Wujud dzati. Wala takunu ru'yatuhu bima'na intiqali syakhsihi min raudatil madinati ila mawdi'in na'im. Dan bukanlah melihat Nabi dengan makna berpindah diri Nabi, jasad Nabi
daripada Raudhah Madinah kepada tempat orang yang tidur. Sehingga dia bisa melihat. Bahkan ala sabili wujudi suratihi fi hisin naimi faqat. Bahkan di atas jalan, di atas bentuk, di atas cara, wujud gambarnya Nabi pada panca indera orang yang tidur saja. Jadi makna orang melihat Nabi dalam tidur gimana? Wujud surah Nabi. Yang mana batinnya mengatakan itulah Nabi. Wa sababu dzalika wasiruhu tawilun wa qad syarahnahu fi ba'dil kutub. Dan sebab sedemikian dan rahasianya itu panjang dan setelah kami jelaskan akannya pada sebagian kitab. Nah, kok bisa orang bisa melihat wujud hissi? Bagaimana? Ini persoalan ini panjang dan sudah saya jelaskan pada sebagian kitab saya seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin. Buktinya ini kok bisa nih ya? Kok bisa bahwa ada yang wujud hissi? Imam Ghazali dengan menguraikan persoalan yang tadi, Imam Ghazali masih merasakan kalian masih ragu ada wujud hissi. Maka Imam Ghazali menyampaikan fa in kunta la tusaddiq bihi fasaddiq ainaka. Maka apabila engkau tidak percaya dengan wujud hissi, maka tolong coba percayakan matamu. Fa innaka ta'khudhu kabasan min narin ka'annahu nuqtatun. Maka bahwa sungguh engkau ambil akan satu bagian daripada api, seolah-olah api itu nuktah, satu titik. Yani api ujung ujung kai. Summa tuharrikuhu bi sur'atin harakatan mustaqimatan. Kemudian engkau gerakkan akan api itu dengan cepat akan gerak yang lurus. Maka engkau akan lihat api tersebut garis daripada api. Mana? Cok apui. Kayak garis kan? Ada enggak garis itu? Enggak ada, yang ada api di sini. Enggak ada yang garis begini, enggak ada. Tapi wujud fil hissi ada? Zatiyah begitu enggak? Wujud zatiyah? Enggak. Ataupun bulat ke depan wa tuharrikuhu harakatan mustadiratan, dan engkau gerak akan api akan gerak yang bulat. Maka engkau lihat akan api akan yang berputar ataupun yang bulat daripada api. Nah, coba buat gini. Nah, kan biasa OMMN ya. Bulat, jadinya bulat. Padahal api cuma segini. Tapi nampaknya api itu dalam keadaan bulat. Dan Magic bermainnya pada wujud hissi, bukan wujud dzati. Yang dilihat, oh iya ya, padahal bukan itu. Mantra ya. Paham ya? Ini dalil adanya wujud hissi. Wadairatu wal khatu musyahadani. Dairah yang bulat dan garis itu bisa disaksikan ya enggak? Tadi kita bisa melihat garis yang terlentang yang dari api ataupun garis yang bulat dari api. Bisa itu disaksikan dengan wahuma maujudani fi hasika, dan kedua itu ada pada panca indramu. Tidak ada fil kharid. Ada enggak di realita begitu? Enggak ada. An hasika, dan kedua ini ada pada panca indramu, tidak pada kharid yang di luar daripada panca indramu. Kenapa? Li'annal mawjuda fil khariji hiya nuqtatun fi kulli halin. Karena yang ada pada kharid adalah nuktah, titik pada tiap kondisi. Misalnya kayak garis tadi. Yang adalah api kan segini nih. Setelah di kedua, yang pertama nggak ada lagi. Kemudian pada yang ketiga, yang kedua nggak ada lagi. Kan begitu. Tapi karena cepat, seolah-olah paham ya? Jadi yang ada di realita nuktah, bentuk apinya hanya kecil, tapi nampaknya kayak garis. Wujud enggak garis itu? Ada dalam panca indera kita. Tapi fil kharid itu membuktikan ada wujud hissi yang tidak perlu ada wujud khariji. Wa innama tasiru khattan fi awqatin muta'aqibatin. Hanya saja jadilah api itu garis pada waktu yang beriringan, ya kan? Dalam keadaan cepat. Fala yakunul khattu mawjudan fi halatin wahidatin. Maka tidak adalah garis itu ada pada kondisi yang satu. Misalnya gini. Kita taruh api begini. Kita buat gini. Apakah ada garis? Nah, coba lanjut. Buat gini, maka ada garis api.
Wa huwa thabitun fi musyahadatika fi halatin wahidatin. Dan garis ini ada pada kesaksian kamu, panca indera kamu pada satu kondisi. Paham ya? Wujud hissi. Sekarang masuk ke yang ketiga, wujud khayali. Wa ammal wujudul khayali, adapun wujud khayali, fahuwa suratu hadhil mahsusati idza ghabat an hissika. Wujud khayali adalah gambar ini panca indera apabila telah jauh panca indera ini daripada mahsusat itu yang didapatkan ya, informasi yang berbentuk panca indera. Apabila telah jauh informasi yang berpanca indera ini daripada panca inderamu. Gini, setelah ada pertemuan dengan seseorang, yang orang itu bisa kita saksikan nggak dengan panca indera? Kemudian kita pulang, kita bisa membayangkan bentuk wajah orang tersebut. Itu namanya wujud apa? Khayali. Wujud khayali adalah gambar-gambar yang sudah didapatkan, yang tersimpan pada memori pikiran. Itu wujud khayali. Fa innaka taqdiru ala an takhtari'a fi khiyalika surata fili wa farasin. Maka bahwa sungguh engkau mampu di atas bahwa engkau buat dalam khayalanmu gambar gajah dan kuda. Wa in kunta mughammidan ainaka, sekalipun adalah engkau itu yang engkau pejam matamu. Seolah-olah engkau itu engkau saksikan akannya kuda dan gajah. Ini, coba bayang gajah sekarang. Tutup mata, bayang gajah. Seolah-olah kita sedang melihat gajah. Itu wujud khayali. Wa huwa mawjudun bikamali suratihi fi dimaghika la fi kharaj. Dan khayal, ini orang-orang yang buat film, anime, ini panca indera yang aktif badannya adalah khayali. Imajinasinya, fantasinya. Wa huwa, dan wujud khayali ini itu ada mawjud dengan surah yang sempurna, dengan gambar yang sempurna dalam otakmu, tidak pada realita. Paham? Sekarang wujud akli. Wa ammal wujudu al-aqliyu, adapun wujud akli, fahuwa ayyakuna li syai' ruhun wa hakikatun wa ma'na. Maka wujud hakiki, wujud akli itu bahwa adalah bagi sesuatu itu ada ruh dan hakikat dan makna. Fayatalaqqal aqlu mujarrada ma'nahu duna ain tasbuta suratuhu fi khayalin aw hissin aw kharijin. Maka ditemukan oleh akal inti makna sesuatu. Hu ini kembali kepada syai'. Bukan bahwa ditetapkan akan gambarnya sesuatu pada khayal ataupun pada panca indera ataupun seperti kharij. Tangan ini wujud apa? Wujud dzati. Kemudian kita membayangkan ada wujud khayali. Makna tangan ini ada substansinya enggak? Fungsi tangan apa sih? Fungsi tangan apa? Menggali. Inti daripada tangan. Pensil. Inti daripada pensil apa? Menulis. Ini wujud dzati. Tapi ada makna inti daripada, hakikatnya apa sih? Ada makna yang lain yang tersirat dari pensil ini ataupun spidol ini apa? Menulis. Ini dinamakan wujud akli. Makna wujud akli apa? Sesuatu. Ini sebutlah ini pistol. Pistol. Spidol. Dia ada ruh. Ingat, ruh itu bukan nyawa. Hakikatnya. Ada makna. Tamam? Kemudian akal mentajridkan. Yani mentajridkan dari atribut spidol ini. Spidol ini ada bentuk, ada ukuran. Dia ingin memahami hakikat daripada spidol ini apa sih? Paham? Fayatalakal aklu, makna yang mujarrad daripada spidol ini. Tanpa dia menetapkan gambarnya, bentuknya ini, baik khayal, hissi, ataupun kharij. Contohnya kalyadi masalah, seperti tangan misalnya. Fa innalaha suratan mahsusatan. Maka bahwa sungguh bagi tangan itu ada gambar yang mahsusah. Ya kan? Tangan ini surah mahsus. Bisa didapatkan dengan panca indera. Wa mutakhayalah, dan bisa
khayalkan, ya kan? Kita menghayalkan tangan. Walaha, dan bagi tangan ini ada makna, yang makna ini adalah hakikat daripada tangan. Apa hakikat daripada tangan? Al-qudratu 'alal batshi, kemampuan untuk menggali. Fal qudratu 'alal batshi hiya yadul aqliyah. Maka mampu di atas apa? Menggali adalah tangan yang akli. Maka yadullahi fauqa aidihim. Kenapa Allah laisa kamitslihi syai'? Tapi Allah mengungkapkan dalam Al-Qur'an ibarat-ibarat yang mahsusat. Allah memiliki tangan, Allah berjalan, Allah turun. Itu maknanya apa? Wujud aklinya. Makna tangan di situ apa? Kekuasaan. Maka menurut Imam Al-Ghazali tidak ada ayat mutasyabihat. Karena semua ayat itu diturunkan untuk dipahami oleh manusia. Tidak ada ayat yang tidak ada makna. Karena kalau ada ayat yang tidak ada makna, sia-sia. Karena yang namanya Al-Quran pasti ada faedahnya, ada mukjizatnya. Terus kenapa makna yadullah? Untuk orang awam, laisa kamitslihi syai', sudah cukup. Kamu pahami saja bahwa makna tangan itu bukanlah tangan dalam bentuk fisik. Tapi bagi ulul ilmi, warasikhuna fil ilmi, itu makna tangan bagi Imam Ghazali adalah kudrah. Karena makna kudrah adalah hakikat substansi daripada tangan. Walil kalam, contoh yang kedua, walil kalami suratun. Ini penting sekali. Walil kalami suratun, dan bagi pulpen, pena, itu ada gambar, ya kan? Walakin hakikatuhu ma yunqashu bihil ulum. Namun hakikat daripada pilot, iya kan? Pilot, iya, pilot, standar ya, mejel ya. Namun hakikat daripada pena adalah mayun kasyu bihil ulum, sesuatu yang dilukiskan dengannya akan ilmu. Hakikat daripada pena adalah menulis ilmu. Wa hadza yatalakkahul aqlu min ghairi ayyakuna maqrunan bi surati khashab wa qasb wa ghairi dzalika minas suwaril khayalati wal hissiyati. Ini didapatkan akan makna ini ya, makna kalam mayun kasyu bihil ulum oleh akal, min ghairi, tanpa ada bahwa, min ghairi daripada tidak adalah bahwa, adalah pena itu disertai dengan bentuk, yakni khashab, kayu, wa kasab. Kasab apa? Semacam kayu dia. Dan selain sedemikian daripada bentuk-bentuk khayal dan hasiah. Yang namanya pena, adakala dia dibentuk dari kayu. Saat disebutkan kalam, makna kalam apa? Menulis, bukan bentuknya ini. Itu makna akli daripada kalam. Ini teorinya, nanti akan dipraktekkan dalam hadis Nabi. Luar biasa, lihat nanti ke depan. Wa ammal wujudul syabahiyu, ini wujud yang kelima. Fahuwa alla yakuna nafsu syai' mawjudan la bi suratihi wa la bi haqiqatihi, la fil khariji wa la fil hissi wa la fil khayali wa la fil aqli. Wujud syabahi adalah bahwa tidak adalah dirinya sesuatu itu ada, bukan dengan bentuknya, bukan dengan hakikatnya, tidak pada kharid, tidak pada hissi, tidak pada khayal, tidak pada akal. Wujud syabahi apa wujud syabahi? Dia itu ada, tapi bukan surahnya, sebagaimana pada khayal, bukan hakikatnya, sebagaimana wujud akli, bukan wujud fil kharid, yakni sebagaimana wujud dzati, bukan wujud hissi, bukan wujud fil akli, bukan. Ini wujud syabahi ya. Terus apa? Walakin yakunul mawjudu syai'an akhara yushbihuhu fi khassatin min khawasihi wa sifatin min sifatihi. Namun adalah yang mawjud itu suatu yang lain yang serupa sesuatu itu akan sesuatu yang lain pada salah satu khususiat daripada khususiatnya yang lain, dan salah satu sifat daripada sifat-sifatnya wujud yang lain. Jadi gini, makna wujud syabahi apa? Ada keserupaan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Ada keserupaan. Baik keserupaan pada kriterianya ataupun sifatnya. Contohnya apa? Nanti akan disampaikan langsung. Wasatafhamu hadza idza dzakartu laka mithalahu fit ta'wilat.
Dan engkau akan pahami ini apabila aku sebutkan bagimu contohnya pada pembahasan ta'wilat. Fahadihi maratibu wujudil asya. Ini adalah maratib wujudnya sesuatu. Lihat. Tahqiq kan. Makna wujud apa? Ada 5 makna wujud. Lihat ayat ini maknanya apa? Wujudnya apa? Wujud hissi, wujud dzati, wujud akli, wujud syabahi, wujud khayali. Masuk ke contoh. Faslun fi tamsilati lil mawjudatil khamsati bi syar'iyati wa ma yuta'awwalu minha. Satu fasal pada memberikan contoh bagi wujud yang 5 dengan dalil-dalil syariat dan sesuatu yang ditakwil daripada syariat. Ini yang akan dihadirkan contoh-contoh daripada Al-Qur'an dan hadis dan bagaimana penakwilan yang dilakukan oleh para ulama. Isma' al-an amsilata hadhihi darajati fit ta'wilat. Dengarkanlah sekarang contoh-contoh ini derajat dalam penakwilan. Ini praktek ya. Amma wujudud dzatiyu fala yahtaju ilal misali. Adapun wujud dzati maka dia tidak butuh kepada contoh. Wa huwa alladhi yajri 'ala dhahiri wa la yu'awwal. Wujud dzati adalah sesuatu yang berlaku di atas zahirnya dan tidak perlu ditakwil. Wa huwa dan wujud dzati itu wujud mutlak yang hakiki. Apa contohnya yang dalam syariat? Wa dzalika ka ikhbari Rasul sallallahu alaihi wasallam anil arsy wal kursi. Dan sedemikian seperti Nabi menyampaikan daripada kursi, menginformasikan daripada kursi, arasy, kursi dan 7 langit. Ya kan? Nabi menyampaikan ada kursi, ada arasy, ada kalam. Itu enggak perlu ditakwil. Karena itu wujud Nabi menginformasikan daripada wujud dzati. Bayangkan suatu benda yang paling indah di muka bumi ini, kita pasti penasaran dan pengen untuk melihatnya. Sekarang ada satu benda yang paling indah yang tidak ada gambarannya. Yang namanya di akhirat tidak ada bentuk. Tidak ada keserupaan dengan yang ada di dunia. Cuma diibaratkan, disampaikan dengan sesuatu yang ada di dunia biar mudah dipahami. Neraka, api. Apakah api yang ada di neraka sama dengan api yang ada di dunia? Berbeda. Api di dunia 10 menit kita hilang. Jadi debu kan? Tapi api yang ada di akhirat enggak begitu. Maka iskal kok bagaimana nanti di neraka? Dalam neraka itu akan dibakar orang kafir. Tapi dia selamanya. Padahal kekuatan panas api neraka itu ribuan kali lipat daripada api yang ada di dunia. Kok bisa bertahan? Padahal kalau api di dunia sebentar aja dia udah menjadi debu. Nah, ini karena dia terjebak ataupun memahami api yang ada di neraka sama dengan api di sini. Padahal berbeda. Air madu yang ada di surga, apakah sama? Berbeda. Tapi manusia tidak bisa berpikir, tidak bisa berkhayal kecuali sesuatu yang sudah dia saksikan dan dia rasakan. Maka agama memberi contoh-contoh, mengungkapkan keindahan yang ada di surga dengan gambaran yang sudah ada di sini. Tapi Nabi menyampaikan, kemudian Allah menyampaikan, kenikmatan yang ada di surga, kamu belum pernah menikmati, belum pernah kamu lihat. Paham ya? Malaikat katanya kan besar dengan bentuk gini. Bidadari, dia bagian dari manusia apa bukan manusia? Bukan dari manusia. Galak ada mang bidadari. Bidadari raya apa yang galak ada? Saya terbayang bidadari itu makhluk yang berbeda. Awalnya begitu, tapi saya pernah menemukan bidadari itu adalah bagian daripada manusia. Dalam arti bentuknya manusia. Carikan perempuan yang paling kamu idamkan di dunia dan kamu tidak mendapatkannya, maka Allah akan memberikan 10 dan bahkan ratusan kali lipat daripada perempuan yang kamu inginkan tapi tidak kamu dapatkan. Itulah bidadari antara lain. Dan istri kita katanya kan nanti lebih cantik dari bidadari. Karena ada bayang bidadarinya lagi makhluk yang lain juga. Nah, jarum boh, pak galak deh le. Galak tu. Ya, kena. Yang intinya paham, keindahannya luar biasa. Gimana pohon katanya pohonnya akarnya dari atas. Jangan karena ini hanya gambaran yang diberikan. Hakikatnya bukanlah begitu. Kursi ataupun arasy, makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan adalah
arash. Oke, lanjut ke depan. Fa innahu mujra ala zahiri, maka bahwa sungguh kursi, arash, 7 langit itu diberlakukan di atas zahirnya. Enggak perlu ditakwil, kursi ya kursi, arash ya arash. Id hadhihi ajsamun mawjudatun fi anfusiha udrikat bil hissi awil khayali wal khayali am lam tudrak. Karena ini kursi dan arash dan langit 7 adalah benda-benda yang ada pada dirinya, ditemukan dengan panca indera dan khayal ataupun tidak ditemukan. Paham? Ini dilihat dan tidak dilihat dia tetap kitab. Begitu juga kursi dan arash dia ada pada dirinya. Nggak perlu ditakwil. Maka para falasifah salahnya di sini. Mereka menakwil surga itu hanya ilustrasi. Nggak ada nikmat yang hissiyah di surga. Kemudian bagaimana Al-Quran menyampaikan hanya mengilustrasikan saja untuk memudahkan manusia untuk memahami kenikmatan. Tapi hakikatnya bukan begitu. Disinilah salah falasifah. Karena mereka dengan begitu akan mengatakan Al-Quran telah berbohong. Nabi telah berbohong karena ada kemaslahatan. Wa ammal wujudul hisyu fa amsilatuhu fi ta'wilati katsiratun faqna biha bimisalaini. Adapun wujud hissi, maka contoh wujud hissi itu dalam takwil sangat banyak. Maka cukupkan daripada banyak itu dengan 2 contoh. Ahaduhuma qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil mauti yaumal qiyamati fi surati kabashin amlaha fayudbahu bainal jannati wan nari. Salah satu daripada 2 contoh adalah Nabi bersabda didatangkan dengan mati pada hari kiamat dalam bentuk kijang yang berwarna putih bercampur hitam. Amlah itu putih yang bercampur hitam. Maka disembelihkan mati itu di antara surga dan neraka. Pernah dengar nggak ayat ini? Jadi di hari akhirat mati itu nanti dibawa dalam bentuk kibas, kemudian dia disembelih di antara pintu surga dan pintu neraka untuk menegaskan tidak ada mati lagi setelah ini. Kata lain, setelah ini kalian akan hidup selamanya. Nah, mati, arat apa jauhar? Mati, arat apa jauhar? Hidup, arat apa jauhar? Sekarang bagaimana arat berubah menjadi jauhar? Sudah berubah menjadi kijang. Ini inqilabul haqaiq mustah. Tapi dalam hadis ini mengatakan bahwa mati itu berubah menjadi muskilah kan? Paham? Laisa ala kamislihi, walaupun banyak orang ceramah menerangkan dengan sedemikian. Lihat ke depan. Fa inna man qama indahul burhanu ala anna al-mauta aradun aw adamu aradid. Maka bahwa sungguh orang-orang yang berada di sisinya oleh argumen, demonstrasi, dalil burhani di atas bahwa sungguh mati itu adalah arat ataupun bukan arat. Jadi gini. Lawan daripada mati adalah hidup. Hidup itu arat. Ada yang mengatakan sepakat hidup itu adalah arat. Selain orang kedokteran. Mati ada 2 pendapat. Mati itu ada yang mengatakan bukan hidup. Dia bukan arat. Ada yang mengatakan mati itu arat. Paham ya? Mati itu arat ataupun bukan arat. Saat orang yang memahami bahwa mati itu adalah arat, dia mendengar hadis ini. Ada dalil yang qat'i bahwa mati itu adalah arat. Wa anna qalbal aradi jisman mustahilun ghairu makdur. Dan bahwa sungguh berubahnya arat akan menjadi benda itu suatu yang mustahil, yang tidak makdur. Bukan Allah tidak mampu, karena ini adalah suatu yang mustahil. Fa yunazzilul khabara, maka dia memposisikan akan kabar tadi ala anna ahlal qiyamati, di atas bahwa sungguh ahli kiamat, orang-orang yang nanti di hari kiamat, yusyahiduna dzalika, mereka menyaksikan akan sedemikian. Menyaksikan mati itu disembelih. Wa ya'taqid, dan mereka meyakini bahwa sungguh yang disembelih itu adalah wa yakunu dzalika mawjudan fi hissihim la fil kharid, dan adalah sedemikian itu ada pada panca indera mereka itu, bukan pada fil kharid.
wa yakunu sababan li husulil yakini bil ya'si anil mauti ba'da dzalika. Dan adalah sembelihnya mati itu menjadi sebab bagi hasil keyakinan daripada putus asa daripada mati setelahnya sedemikian. Jadi di hari kiamat orang yang berada saat itu menyaksikan mati itu disembelih sebagai tanda bahwa kalian tidak akan mati setelah ini. Kalian akan hidup selamanya. Mereka menyaksikan itu, tapi wujudnya di mana? Fi hissihim. Fi hiss, kayak melihat api tadi. Tidak fil kharid. Dan wayakunu. Dan kejadian ini menjadi sebab hasil keyakinan bil ya'si, yakni dengan apa? Putus asa daripada mati. Yani enggak ada mati lagi setelah ini. Ini mau disampaikan tidak ada mati lagi setelah ini. Idzil madbuhu ma yusun anhu, karena yang disembelih itu yang diputus asakan daripadanya. Nih, kalau sudah disembelih masih ada enggak lagi? Masih hidup enggak? Sekarang yang disembelih apa? Mati. Orang yang hidup disembelih. Ada harapan untuk hidup. Sekarang mati disembelih, maka enggak ada harapan lagi untuk mati. Paham? Itu yang mau disampaikan daripada hadis tersebut. Wa man lam yakum indahu hadzal burhan, dan orang-orang yang tidak berada di sisinya oleh ini argumen, dia tidak tahu bahwa arat berubah menjadi jisim itu adalah sesuatu yang mustahil, baginya biasa aja. Fa asahu ya'taqidu, maka mungkin dia itu meyakini bahwa diri mati itu berubah menjadi kijang pada dirinya dan disembelih. Jadi orang yang mengartikan nyawa mati yang berubah ke kijangnya anak bunuh ilmu makulat, anak bunuh ilmu kalam. Betul lagi na arat jet ke jisim. Karena hana dalil pokoknya. Paham ya? Ini nggak boleh diartikan dengan wujud zati, tapi wujud hissi. Lihat. Contoh yang kedua. Misalus tsani qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uridat alaihi al-jannatu fi 'urdi hadzal ha'id. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepadaku surga pada dalam ini tembok. Jadi Nabi naik mimbar menyampaikan, saya akan menceritakan tentang hari kiamat dan tanda-tanda sa'ah hari kiamat. Maka hendaklah kalian untuk menanyakan kepadaku. Apa yang ingin kalian tanyakan. Kemudian Nabi menyampaikan barusan. Barusan saya disaksikan. Ditontonkan surga. Saya menonton surga barusan dalam tembok ini. Pertanyaannya. Tembok ini johar? Boleh nggak dalam johar? Nah. Tembok ini dengan surga lebih besar mana? Bagaimana surga yang sangat besar ada di tembok ini? Ini kan muskilah. Orang-orang ateis yang tidak ada konsep, dia akan mengatakan Nabi telah berdusta, telah berdongeng. Kok bisa surga yang katanya tidak ada batasan, tapi ada di dalam dinding. Yang dinding itu kecil. Lihat para ulama cara memahaminya. Faman qama 'indahul burhanu 'ala anal ajsama la tatadakhal. Maka orang-orang yang berada di sisinya oleh dalil di atas bahwa sungguh benda itu tidak saling masuk. Dalam benda tidak boleh masuk benda yang lain. Wa anna as-saghir la yattasi' lil kabir, dan yang kecil tidak muat bagi yang besar. Hamala dzalika, dia menakwil sedemikian di atas bahwa sungguh diri surga itu tidak berpindah kepada haid. Surga itu bukan diri surga berpindah kepada lakin tamassala lil hissi, namun terbentuk bagi panca indera oleh bentuknya surga pada seolah-olah, sehingga seolah-olah Nabi menyaksikan dianya Nabi akannya surga. Seolah-olah Nabi menyaksikan surga, tapi wujudnya wujud fil hissi. Paham? Matahari besar nggak? Tapi bisa nggak kita lihat dalam keadaan kecil? Bisa. Apakah matahari itu kecil? Enggak, dia tetap besar. Lihat. Ini ada penakwilan, para ulama menakwil ayat-ayat, menakwil hadis-hadis tersebut karena secara zahir tidak
Mungkin. Wala yastahilu an yushahida misalu syai'in kabirin fi jirmin sagirin. Dan tidak mustahillah bahwa disaksikan bentuk contoh yang besar, suatu yang besar pada benda yang kecil. Bisa nggak kita menyaksikan perkara yang besar pada benda yang kecil? Kan surga besar, tapi Nabi bisa menyaksikan kayak nonton film. Kita melihat gunung yang paling ribet gunung. Everest. Gunung Gus. Besar nggak? Tapi bisa nggak kita saksikan di TV? Bisa. Paham? Menara kembar. Besar dan tinggi, tapi bisa kita saksikan di TV. Itu membuktikan bahwa ada yang besar bisa disaksikan dalam. Bagaimana Nabi bisa melihat surga kayak ada layar tancap? Paham? Kama tusyahidus sama'u fi mir'atin sagiratin, sebagaimana dilihat langit dalam kaca ataupun cermin yang kecil. Bisa nggak kita lihat langit di cermin yang kecil? Bisa. Wa yakunu dzalika ibsaran mufarikan bimujarati takhayyuli suratil jannati. Dan adalah sedemikian itu melihat yang berbeda dengan semata-mata terkhayal gambar surga. Nabi kan sudah diberi informasi, diperlihatkan surga. Dan Nabi layar tancapnya lah, siaran langsungnya ataupun bentuknya surga, Nabi menyaksikannya di tembok yang ada di hadapannya. Tudraku tafrikatu baina antara sama'a fil mir'ati wa baina an tuqmida 'ainaka fatuqaddira suratas sama' fil mir'ati ala sabili takhayyul. Karena dapat ditemukan perbedaan di antara bahwa engkau lihat langit dalam kaca dan di antara bahwa engkau pejamkan matamu dan engkau asumsikan gambarnya langit dalam kaca di atas jalan takhayul. Sekarang ada dua nih. Lihat langit lewat kaca, lewat cermin. Sekarang pejamkan mata, bayangkan langit itu dalam kaca. Lihat langit dalam kaca. Bisa nggak? Kita menghayalkan melihat langit dalam kaca dengan melihat langit dalam kaca langsung. Ada dua, kondisinya sama tapi ada perbedaan. Itu maksudnya wa yakunu dzalika, dan adalah demikian. Itu ada perbedaan itu melihat yang berbeda dengan semata-mata takhayul surah Nabi bukan menghayalkan surah jannah. Ini menghayalkan boleh juga kan, karena Nabi sudah melihat semua surga. Isi surga. Menghayalkan kan nampak juga. Karena Nabi sudah melihat. Menostalgiakan surga kan bisa. Tapi ini enggak melihat langsung di hadapannya. Yani fi hissihi. Bukan fil kharij. Sekarang contoh yang ketiga. Wa amal wujudul khayali, adapun wujud khayali, maka contohnya famisaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ila Yunus bin Matta alaihi salam alaihi aba'atan qatawaniyatani yulabbi wa tujibuhul jibal wa anna Allah ta'ala yaqul labbaika ya Yunus. Nabi berkata, seolah-olah aku melihat kepada Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, pada diri Nabi Yunus, alaihi di atasnya Nabi Yunus ada dua abaya ya. Abaya itu baju gamis. Katwan itu satu daerah yang ada di tempat di Kufah. Karena Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang diutus di Irak, di Mosul. Yulabbi makna labbaik apa? Labbaik Allahumma labbaik, apa makna labbaik? Selamat. Dan watujib, dan dijawab akannya Nabi Yunus oleh gunung. Dan Allah yang Maha Tabaraka wa Ta'ala berkata, labbaika ya Yunus, selamat wahai Yunus. Jadi Nabi Yunus berbicara dengan gunung. Gunung yang menjawab. Nabi melihat, seolah-olah saya melihat Nabi Yunus. Apakah Nabi hidup di masa Nabi Yunus? Enggak kan?
Tapi bagaimana Nabi menyaksikan Nabi Yunus? Ini khayal. Fadhahirun hadza imba'un an tamassuli surati fi khayalihi. Maka zahirnya ini itu memberitahu daripada terbentuknya gambar pada khayalnya Nabi. Idz kana wujudu hadhil halati sabiqan ala wujudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah wujud ini kondisi, yakni cerita kisah Nabi Yunus ini telah terdahulu di atas wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadin ada madzalika, dan tidak adalah kejadian itu, dan telah tidak ada kejadian itu, kan sudah berakhir. Falam yakun maujudan fil hal, maka tidak adalah kejadian itu ada pada kondisi saat itu. Nabi bukan menyaksikan Nabi Yunus saat itu, karena kejadian itu telah berlalu dan sudah tidak ada lagi. Terus maksudnya apa? Fil khayal. Wala yab'udu ayyukalah aidan, maka tidak jauhlah bahwa mungkinlah bahwa dikatakan juga, ini penafsiran yang kedua, tamassala hadza fi hissihi hatta sara yushahiduhu kama yushahidun naimu suwara. Terbentuklah ini pada panca inderanya Nabi sehingga adalah Nabi itu menyaksikan ya Nabi akan Nabi Yunus sebagaimana disaksikan oleh orang yang tidur akannya bentuk-bentuk. Boleh juga kita menafsirkan ini wujud hissi. Nabi menyaksikan langsung, tapi wujudnya fi hissi yang tidak bisa disaksikan oleh orang yang lain. Sebagaimana orang tidur bisa melihat benda-benda dalam mimpinya. Boleh, hadis ini bisa ditafsirkan dengan boleh wujud khayal, boleh wujud dengan walakinna qaulahu ka'anni andur. Namun ungkapan Nabi ka'anni andur yus'iru bi annahu lam yakun hakikatan nadar. Memberitahu, memberi isyarat dengan bahwa sungguhnya Nabi itu tidaklah Nabi, tidak itu dengan bahwa sungguhnya melihat ataupun yushir dengan bahwa sungguh ungkapan ini ataupun kejadian melihat Nabi Yunus itu bukanlah hakikat nazar, bukan hakikat melihat. Ka'an nih seolah-olah aku melihat. Bahkan nadri, bahkan seperti melihat. Wal gharadu tafhimu bil misali la ainu hadhihi surah. Ini yang jelas apa sih? Contoh wujud khayali apa contoh wujud his? Ghazali bilang ini, yang penting paham dengan contoh, bukan diri ini surah. Yang penting contoh, paham nggak? Walaupun boleh ditarik ke wujud his. Wa alal jumlati fa kullu ma yatamassalu fi mahalil khayal yutasawwaru an yatamassala fi mahalil ibsar. Wa alal jumlah, kesimpulan, maka semua perkara yang terbentuk dalam mahal khayal, dalam tempat khayal, itu mungkinlah bahwa terbentuk pada tempat penglihatan. Ini, semua yang bisa tergambar pada khayal, boleh juga tergambar pada penglihatan. Ya kan? Bukti waktu sakit, ataupun kayak cerita api tadi ya. Fayakunu dzalika musyahadatan, maka adalah sedemikian itu musyahadah. Wa kullama yatamayyazu bil burhani istihalatul musyahadati fima yutasawwaru fihi takhayul. Dan sedikit beda dengan dalil burhan oleh mustahilnya musyahadah pada perkara-perkara yang mungkin padanya perkara oleh takhayul. Sedikit beda kalau dicek dengan dalil burhan, sedikit perbedaan, mustahil menyaksikan pada sesuatu yang disaksikan dengan takhayul. Lihat pada khayal itu dinamakan juga musyahadah. Contoh selanjutnya. Wa ammal wujudul aqliyu fa amsilatuhu katsiratun. Dan adapun wujud akli, maka contohnya itu banyak. Maka cukupkan dengan contoh banyak itu dengan dua contoh. Wujud akli. Salah satu keduanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yakhruju min nar yu'ta minal jannati asyarata amsali hadhihi dunya. Orang yang terakhir yang keluar daripada neraka akan diberikan daripada surga 10 kali lipat daripada ini dunia. Lihat, orang beriman yang masuk neraka dan dia masuk surga yang paling terlambat. Orang yang masuk surga paling terlambat, dia mendapatkan surga 10 kali lipat dunia. Nah, ini
teksnya, cara memahaminya bagaimana. Fa inna dhahira hadza yushiru ila annahu asyaratu amsalha bituli wal ardi wal misahati wa huwa tafawutul al-hissi. Maka bahwa sungguh zahir ini hadis itu memberi isyarah kepada bahwa sungguh yang diberikan kepadanya 10 kali lipat daripada 10 model dunia, tul panjangnya, lebarnya, misahah yakni datarannya, wahwa, dan 10 kali lipat ini adalah tafawut, perbedaan secara panca indera, ya kan? Beda antara kitab ini dengan botol ini. Panjangnya, lebarnya, dalamnya, fil his. Tsumma qad yuta'ajjabu. Kemudian kadang-kadang diherankan. Fayuqal, maka dikatakan, al jannatu fis sama. Surga kan di langit. Surga kan di langit. Dan langit juga bagian daripada dunia. Wasama juga bagian daripada dunia. Sebagaimana telah ditunjuki di atasnya bahwa langit itu bagian daripada dunia. Oleh zahir daripada hadis-hadis. Maka bagaimana muat oleh langit dengan 10 kali lipat daripada dunia. Gini. Yang disampaikan hadis itu, orang yang terakhir masuk surga akan diberikan surga 10 kali lipat dunia. Bentuk dunia. Sekarang gini. Surga itu di mana? Di langit. Oke, langit itu bagian daripada dunia, ataupun dunia bagian daripada langit juga. Berarti 10 kali lipat dunia. Yang mana dunia itu bagi langit. Bagaimana muatnya nih? Karena dunia saja bagian daripada langit. Surga dalamlah dia akan diberikan 10 kali lipat. Nah, paham? Ada indikasi ke sini. Waqad yaqta'ul mu'awwilu hadza ta'ajjuba. Kadang-kadang diputuskan oleh orang yang takwil akan ini ta'ajjub. Datanglah ahli takwil, dia menakwil hadis ini sehingga hilanglah keheranannya orang tersebut. Fayaqul al-muradu bihi tafawutun ma'nawiyyun aqliyun la hisyun wa khiyaliyun. Maksud dengan hadis itu berbeda secara maknawi. Tafawut itu kurang lebih secara maknawi. Maknawinya bukan hisinya. Bukan emang bentuknya 10 kali lipat. Misalnya kualitasnya 10 kali lipat. Keindahannya 10 kali lipat. Maknawi yang akli bukan hisi, bukan khayali. Paham? Kama yukalu masalan, sebagaimana dikatakan misalnya, hadhil jauharatu asyaratu ad'afil faras. Ini permata 10 kali lipat daripada kuda. Kita misalnya menemukan harta karun. Ya kan? Menemukan harta karun berbentuk mutiara. Kita katakan mutiara ini 10 kali lipat kuda. Ataupun 10 mobil ini. 10 mobil apa? Mobil apa? Hah? 10 mobil Ferrari. Apakah bentuknya? Sedangkan permata itu lebih kecil daripada satu. Bahkan dari ban mobilnya itu lebih besar ban daripada. Tapi bagaimana maksud dia 10 kali lipat daripada ini? Yakni nilainya. Paham? Nilainya. Maka surga 10 kali lipat kadang-kadang ditakwil mana surga besar kali itu. Kualitasnya. Bukan rumah. Sekarang kalau rumah katanya sebesar dunia. Kalau secara zahir kan? Sebesar dunia bahkan lebih besar dari dunia. Hantar 4 boleh. Benarlah kata lagi kan? Tapi kalau Allah alam, wallah ini ada yang takwil. Anda yang takwil ini salah enggak? Dia masih mengakui wujud. Tapi wujud apa? Wujud akli. Andai dia menakwil tapi dia masih dalam keadaan mengakui. Masih dalam keadaan tasdik. Tapi dengan wujud akli. Artinya pada diri inti nilai. Maliyah itu nilai. Yani permata ini 10 kali lipat kuda. Yani nilainya. Wa ma'nahul mudraku. Dan maknanya. Maknanya inti daripada permata yang didapatkan secara akal. Bukan luasnya permata yang didapatkan dengan panca indera dan khayal. Maksud di situ apa?
nilainya, yang nilai itu didapatkan dengan akal, bukan bentuknya dan ukurannya yang didapatkan dengan hissi dan khayal. Sekarang contoh yang kedua. Al-misalus tsani qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khammara tina adama biyadihi arba'ina sabahan. Contoh yang kedua. Nabi bersabda bahwa sungguh Allah itu khammara lihat dah. Khammaranya lagi tanah dah pugak kebetar nah. Dari tanah liit, dari becek. Khammara mengeraskan tanahnya Adam dengan tangannya Allah. Ini nggak bisa diartikan ya. Biyadihi 40 subuh sabahan. Faqad asbata lillah, maka sungguh Nabi telah menetapkan bagi Allah akan tangan. Allah telah, kata lain kok, yang mau disampaikan ya, kalau secara teks dahirnya Allah membuat dengan tangannya tanah Nabi pegat sampai je. Peluh enggak tubuh. Ini teks hadis. Ini bagaimana cara pahami? Orang ceramah, ini lagi yang ceramah. Ya kah? Wa man qama indahu al-burhanu ala istihalati yadin lillahi ta'ala hiya jarihatun mahsusatun aw mutakhayyilatun. Dan orang-orang yang berada pada orang itu dalil yang kuat terhadap kemustahilannya tangan bagi Allah, yang tangan itu jarihah, yang mahsusah ataupun mutakhayyi, fa yusbitu lillah, maka orang itu menetapkan bagi Allah yad yang ruhani, yang akli. Jadi kalau bagi dia tangan nggak mungkin tangan fisik, baik mahsusat ataupun mutakhayyilah. Maka makna tangan itu apa? Akli, nilai daripada yad itu apa? Artinya annahu yusbitu ma'nal yad wa haqiqataha wa ruhaha duna suratiha. Ruhul yad wa ma'nahu ma bihi tishu wa taf'alu wa tu'ti wa tamna. Akni, dia menetapkan bagi Allah tangan yang ruhani, yad, jangan artikan tangan, yad yang ruhani, yang akli. Artinya, yang aku maksud bahwasanya ditetapkan orang itu makna yad. Ingat, makna di sini bukan arti, inti yad, hakikatnya yad, ruhnya yad, bukan bentuknya yad. Kenapa? Karena ruh yad dan inti daripada ayat adalah sesuatu yang dengan sesuatu itu menggali, melakukan, memberikan, dan mencegah. Kan itu fungsi daripada tangan. Wallahu ta'ala yu'ti wa yamna biwasitatil malaikah. Allah yang maha tinggi memberikan dan tidak memberikan dengan perantara malaikat. Sebagaimana berkata qala alaihi salam, berkatalah Nabi, awwalu ma khalaqallahul aqlu. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan akal. Faqala, maka Allah berkata, denganmu aku berikan dan denganmu aku larang. Wala yumkin ayyakunal muradu bidzalikal aqli aradan kama ya'taqiduhul mutakallim. Dan tidak mungkinlah bahwa yang dimasukkan dengan sedemikian akal itu arat sebagaimana yang telah diyakini akannya akal arat oleh mutakallim. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah akal. Akal apa? Apakah akal arat yang diyakini oleh mutakallim? Bukan itu. La yumkinu ayyakunal arat awwala makhluk. Karena tidak mungkinlah bahwa arat itu makhluk pertama sekali. Karena arat itu tidak bisa berada tanpa ada jauhar. Maka bukan arat, bukan akal yang pertama diciptakan. Ada tempatnya. Warna tidak bisa ada tanpa ada tempat berada warna tersebut. Bal yakunu ibaratan an dzati malakin minal malaikah yusamma aqlan min haitsu ya'qulul asya' bi jauharihi wa dhatihi min ghairi hajatin ila ta'allumin. Bahkan adalah akal itu, yakni makhluk yang pertama sekali diciptakan adalah akal, maksudnya kata lain daripada diri malaikat, daripada beberapa malaikat. Salah satu malaikat daripada beberapa malaikat, yang mana yusamma dinamakan malaikat itu akal. Kenapa dinamakan akal? Dari sisi malaikat memahami sesuatu dengan dirinya malaikat, dengan substansinya malaikat, dirinya malaikat tanpa butuh kepada belajar. Kenapa malaikat dinamakan dengan akal? Karena dia bisa memahami sesuatu dengan dirinya.
Oleh karena itu para filsuf mengartikan akal 10 itulah malaikat. Malaikat pertama, malaikat ke-10 katanya Jibril. Sedikit lagi. Wa arubbama yusamma qalaman bi'tibari annahu yantakishu bihi haqa'iqul ulumi fi alwahi qulubil anbiya'i wal awliya'i wa sairil malaikati wahyan wa ilhaman. Kadang-kadang dinamakan malaikat itu kalam. Nama lain malaikat kalam. Kok kalam? Bima dengan iktibar, dengan pertimbangan bahwa sungguhnya malaikat terlukis dengannya malaikat oleh hakikat-hakikat ilmu dalam luhnya hati para nabi dan para aulia dan semua para malaikat. Yang takis dengannya kalam nih. Bihi itu dengan kalam hakikat ilmu pada alwah. Hatinya para nabi, para aulia dan semua malaikat, baik wahyu ataupun ilham. Wahyu itu pada nabi ya. Para untuk wali ilham. Maka kenapa? Karena bahwasanya qad warada, sungguh telah datang dalam hadis yang lain bahwa sungguh pertama sekali yang Allah ciptakan itukah kalam. Apakah ada pertentangan ini? Pertama akal, yang kedua kalam. Iktibar yang berbeda. Fa in lam yarji dzalika ilal aqli tanaqudal hadis. Maka jika tidak dikembalikan sedemikian, fa in lam yurja, maka apabila tidak dikembalikan sedemikian kepada akal, bertentanganlah antara dua hadis. Apa behyo? Mantuha eliyo. Nah, wa yajuzu ay yakuna li syai'in wahidatin asma'un katsiratun bi'tibaratin mukhtalifatin. Ini pendapat Ghazali ya. Bolehlah bahwa ada bagi satu perkara itu nama yang banyak dengan iktibar yang berbeda-beda. Satu perkara namanya banyak. Fa yusamma aqlan bi'tibari dzatihi. Dinamakan akal dengan melihat kepada dirinya. Wa malakan bi'tibari nisbatihi ila Allah ta'azza wa jalla fi kaunihi wasitatan bainahu wa bainal khalqi. Dan dinamakan malaikat dengan iktibar hubungannya, nisbahnya malaikat kepada Allah azza wa jalla, pada keadaannya malaikat itu menjadi perantara di antara Allah, di antara makhluk. Kenapa dia malaikat? Karena dia perantara antara Allah dengan wa kalam, dan malaikat itu dinamakan kalam dengan iktibar hubungannya malaikat kepada sesuatu yang muncul daripadanya malaikat, daripada mengukir ilmu-ilmu dengan ilham dan wahyu. Kan malaikat kan memberi ilmu juga. Wahyu yang Allah berikan kemudian dilukis oleh malaikat dalam jiwa nabi. Baik dengan ilham ataupun Jadi malaikat itu dinamakan dengan apa? Kalam. Inti daripada kalam ya. Ingat, ini wujud. Ini bukan penafsiran hakiki. Ingat, ini bukan penafsiran Asy'ariyah. Yang mau disampaikan oleh Ghazali, ini salah satu, ini contoh wujud akli. Andai ada yang mengartikan begini, maka kita tidak boleh mengkafirkan. Karena dia telah mengakui wujudnya. Tapi wujud akli. Ini falasifah yang menafsirkan begini. Kama yusamma Jibrilu alaihimussalam ruhan bi'tibari dzatihi. Contoh bahwa satu perkara namanya banyak, sebagaimana Jibril dinamakan alaihissalam ruh dengan melihat pada dirinya. Wa aminan, nama Jibril aminan bi'tibari ma udi'a minal asrar, dinamakan amin dengan yang amanah ya, dengan melihat sesuatu yang tersimpan daripada rahasia. Ini kan makna seorang itu beramanah apa? Kita menyimpan barang padanya dan dia menjaga. Wa dhamiratin bi'tibari qudratihi, dan dinamakan dhamirah. Dhamirah itu yang memiliki kekuatan dengan iktibar kemampuannya. Wa syadidal quwa, ini ada dalam ayat. Wa syadidal quwa, kekuatan yang super power. Bi'tibari kamali quwwati, dengan iktibar kesempurnaan kekuatannya. Wa makinan inda dzil arsy. Nama lain Jibril apa? Makinan indadil arsy, dengan iktibar dekatnya posisinya Jibril. Wa muta'an, namanya apa? Muta'an, dengan melihat, dengan iktibar keadaannya Jibril itu yang menjadi tokoh pada sebahagian malaikat. Mana muta'an apa? Yang diikuti, yang dipatuhi oleh sebahagian malaikat. Jadi satu perkara namanya banyak. Andai kita menemukan penafsiran begini, jangan kafirkan.
Apakah begini tafsirannya? Kembali kepada apakah ahli tafsir dan sesuai dengan kaidah. Fahadzal qailu yakunu qad asbata kalaman wa yadan aqliyan la hisiyan wa khayaliyan. Maka orang yang berpendapat ini yang mengartikan tadi kadang-kadang adalah orang itu telah menetapkan kalam yang akli bukan hisi dan bukan khayali. Fakadzalika man dhahaba ila annal yad ibaratun an sifatin lillah imma al-qudrati aw ghairiha kama ikhtalafa fihi al-mutakallim. Maka begitu juga orang-orang yang berpendapat kepada bahwa sungguh yadullah itu kata lain daripada sifat bagi Allah, ada kala kudrah ataupun selain kudrah sebagaimana yang berbeda padanya oleh mutakallim. Jadi orang-orang salafi tidak boleh mengkafirkan Asy'ari. Sebagian Asy'ariyah yang menakwil karena dia masih mengakui wujudnya tapi wujud akli. Terakhir, wujud syabahi. Wa amal wujudu syabahiyyu famisaluhu al-ghadab wasyuq wal farah. Wujud syabahi contohnya apa? Marah, rindu, senang. Ada kan? Allah itu rindu, Allah itu senang, Allah itu marah. Gimana kita mengartikan Allah itu marah? Ini wujud syabah. Wasabar, Allah itu maha sabar. Ada kan? Berarti kalau sabar disakiti dong. Sehingga perlu sabar. Nah, maka bahaya. Kalau kita sudah belajar ilmu kalam, kita tidak serta-merta mengartikan ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan begini. Wa ghairu dzalika mimma warada fi haqqillahi ta'ala. Dan selain sedemikian, contoh-contoh yang lain daripada perkara-perkara yang datang pada Allah Ta'ala. Banyak. Senang, rindu, gelisah, ya, dan ada contoh-contoh yang lain. Fa innal ghadab masalan hakikatuhu annahu ghilanu damil qalbi. Bahwa sungguh marah misalnya, hakikat marah, bahwa sungguhnya marah itu darah, ghilian mendidih darahnya hati. Hakikat marah kan mendidih darah yang ada pada hati. Untuk apa? Li iradati tasyafi. Untuk menginginkan tasyafi, untuk menyembuhkan. Jadi tengok, kalau kita marah, orang berbuat kesalahan dan kita marah, maunya apa? Hantam. Untuk menyembuhkan. Nah, itu hakikat. Apakah begitu makna marah Allah? Wa hadza la yanfaku an nuqsanin wa alamin. Dan ini tidak terlepas daripada kekurangan dan kepedihan. Kalau kita artikan Allah itu marah, berarti Allah kekurangan dong, karena ada dipengaruhi dengan sosok yang lain. Ya kan? Dan nggak akan sempurna, dan nggak akan nyaman kalau tidak dihajar. Faman qama indahul burhanu ala istihalati thubuti nafsil ghadabi lillahi thubutan dzatiyan wa hisyan wa khiyaliyan wa aqliyan nazzalahu ala thubuti sifatin ukhra yasduru minhu ma yasduru minal ghadab. Maka orang-orang yang berada di sisi orang itu dalil di atas kemustahilan sebut ini marah bagi Allah, baik sebut zati, yakni wujud zati, ataupun hissi, khayali, dan akli. Nazzalahu niscaya menempatkan orang ini akan marah di atas adanya sifat yang lain, yang muncul daripada sifat yang lain, sesuatu yang muncul daripada marah. Jadi gini, Allah yaghdab, Allah marah. Makna ghadab. Bagi orang-orang yang mustahil makna ghadab bagi Allah, makna yang hakikat, yakni mendidih darahnya, darah hatinya. Paham? Dan bukan makna marah itu ya zati, wujud zati. Bukan hissi, bukan khayali, bukan akli. Maka dia akan menetapkan makna marah itu dengan sifat yang lain, yang fungsi sifatnya itu sama seperti fungsi sifat marah. Marah, makna marah apa? Kita mau hantam. Ada sifat yang lain apa? Iradatul iqab, ingin menyiksa. Ingin menyiksa. Ada kesamaan nggak? Ada. Sebagaimana marah itu ingin menyiksa, Allah apa? Iradatul iqab. Seperti iradatul iqab, ingin menyiksa. Wal iradatu la tunasibu al-ghadab fi haqiqati dzatihi. Iradah, keinginan itu tidak sesuai akan ghadab, marah pada hakikat dirinya ghadab. Iradah, ingin dengan marah sama enggak? Berbeda. Lakin fi sifatin minas sifati
tuqarinuha wa athari minal athari tasduru anha wa huwal ilam. Namun pada salah satu sifat daripada sifat itu menyertai sifat itu akan iradah. Dan ada asar apa hasil daripada asar-asar yang muncul dianya asar daripadanya sifat. Wahwa dan asar itu ilam, menyakiti. Ghadab itu apa? Ingin menyakiti kan? Iradah, salah satu daripada iradah itu apa? Ingin menyakiti, ingin ikab, memberi siksaan, memberi ganjaran. Memberi apa? Ikab. Fahadihi, ini adalah beberapa derajat takwil. Ini ingat Imam Al-Ghazali memberi contoh bagaimana ada wujud hissi, wujud dzati, wujud khayali, akli dan syabahi dan memberi contoh masing-masing. Bukan arti semua yang dijelaskan di sini Imam Ghazali mengimani. Karena seperti akal tadi, malaikat diartikan dengan akal itu falasifah. Dan Imam Ghazali sendiri yang mengkritisi mereka. Tapi setidaknya dengan kita memahami ada wujud 5, andai ada orang mengartikan ayat Al-Quran, hadis Al-Quran, maka dia tidak kafir, walaupun mungkin dia sesat. Ada orang-orang liberal. Ada misalnya gini, sebahagian ulama Al-Azhar mengartikan bahwa Jibril itu, Nabi Isa itu bukan diangkat ke langit. Tapi Nabi Isa itu mati, tapi ruhnya diangkat. Ruhnya kan orang kalau sudah mati, apalagi Nabi, ruhnya kan diangkat. Ataupun makna Nabi Isa itu diangkat derajatnya sehingga memiliki posisi yang dekat dengan Allah, bukan posisi jasmani. Sedangkan yang kita yakini apa? Wujud khariji kan? Kita menafsirkan ayat itu wujud khariji. Sekarang datang orang liberal. Makna Nabi Isa naik bukan tubuhnya tapi ruhnya. Ataupun seperti sebagian para sahabat mengartikan bahwa Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajnya adalah ruh. Yang Isra dan Mi'raj adalah ruhnya Nabi, bukan tubuhnya Nabi. Apakah kafir? Dia menetapkan wujud apa? Pada contoh Jibril, pada contoh Nabi Isa yang tadi, contohnya Allah akli mungkin. Itu tidak kafir, bukan tidak salah. Tidak kafir, bisa jadi dia salah kalau sudah ijma. Sudah ada konsensus para ulama bahwa yang diangkat Allah, sehingga Syekh Abdullah Al-Ghumari, gurunya Syekh Ali Jum'ah, menulis kitab kalau tidak salah Nuzulu Isa Al-Masih, tentang Nabi Isa nanti akan turun. Itu juga ada ulama yang mengingkari. Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api, maknanya ya api itu udah menjadi air katanya. Ini penakwilan yang dilakukan oleh para filsuf dan sebagian Mu'tazilah. Dan kebanyakan Mu'tazilah dan filsuf juga. Apakah sampai ke tahap kekafir? Tidak. Nah, ungkapan Imam Al-Ghazali ini dianggap oleh Ibnu Rushdi. Jadi Ibnu Rushdi itu rivalnya Imam Ghazali. Dan semua karya Imam Ghazali itu diperiksa oleh Ibnu Rushdi. Dan dalam sejarah, lawannya Imam Ghazali adalah Ibnu Rushdi. Tapi pada sebagian tempat Ibnu Rushdi mengakui kehebatan Imam Ghazali dengan mengatakan a'immah, imam, Abu Hamid. Di Eropa, pintu filsafat yang masuk ke Eropa itu lewat Ibnu Rushdi. Bukan lewat Ghazali, bukan lewat Ar-Razi. Lewat Ibnu Rushdi, Andalusia. Yang mana tokoh-tokoh besar gereja yang ada di barat belajar ke murid-muridnya Ibnu Rushdi. Dan kitab-kitab filsafat yang pertama sekali diterjemah ke barat, ke Latin adalah karya Ibnu Rushdi. Faqih, mujtahid, dan dia filsuf. Emang dalam sejarah itu ada rivalnya, misalnya Imam Ramli dengan Ibnu Hajar, Sa'ad dengan Sayyid, Ghazali dengan Ibnu Rushdi, Al-Ghazali dengan At-Tusi. Itu ada. Nah, Ibnu Rushdi mengatakan dalam kitab Faslul Hikmah, bagus sekali, bahwa Imam Ghazali setelah mengkafirkan falasifah dalam kitab Tahafut Falasifah, beliau rujuk mengkafirkan mereka dalam kitab Faisal Tafrika. Kenapa? Karena orang filosof itu menakwil ayat-ayat. Makna Allah
tidak membangkitkan jasad manusia. Mengakui ayat itu, tapi dengan makna yang lain. Allah tidak mengetahui yang juz'i. Mereka menakwil. Maknanya apa? Tidak boleh pengetahuan Allah itu seperti pengetahuan manusia. Yang ada perubahan pada pengetahuan tersebut. Allah tidak boleh ada perubahan pada pengetahuannya. Maka tidak distatuskan dengan juz'i. Karena juz'i itu identikan berubah-berubah. Manusia itu ada berubah nggak? Manusia, diri makna manusia. Tapi yang berubah apa? Orangnya kan? Karena itulah para filsuf mengatakan Allah tidak mengetahui secara juz'i. Untuk menghindari ada perubahan pada ilmu Allah. Maka secara konsep yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali, falsafah tidak kafir. Ini disampaikan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Faslul Maqal. Fantabih ya, ini penting. Saya menanyakan kepada Syekh Anas Syurfawi. Syekh, benar nggak Imam Ghazali setelah mengkafirkan falsafah beliau rujuk? Dalam mana? Dalam kitab apa? Saya bilang dalam kitab Mizanul Amal. Kayaknya nggak ada. Dalam Faisal Tafrika kan ya mungkin ada celah Imam Ghazali untuk merujuk mengkafirkan falsafah. Tapi dalam Iqtisad mereka kafir. Paham? Maka Ibnu Rushdi mengatakan, Ghazali ini pelin-pelan, Imam Ghazali. Kalau dia sedang dengan Asy'ariyah, dia Asy'ari. Kalau dalam keadaan bersama Sufi, dia Sufi. Kalau dia dalam ruang filsuf, dia filsuf. Nggak ada corak yang khas. Maka para ulama melarang dan salah memahami Imam Al-Ghazali dan mengkafirkan karena telah berbeda dengan Asy'ari saat dalam tasawuf misalnya. Paham ya? Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marji wal ma'ab. Selaut.